Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita masuk momentum Prapaskah, dan tidak lama lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, tema renungan singkat di hari ini saya akan beri tema perkataan agung Yesus di Golgota. Kita masuk seri yang ketiga. Mari perhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, Yesus ketika disalib di Golgota, di saat ia mengalami penderitaan dan kesakitan yang begitu hebat, karena orang yang disalibkan pada waktu itu menurut hukum Romawi, di mana orang-orang yang tersalibkan mereka akan mengalami penderitaan yang hebat, dan kita bisa bayangkan bagaimana menderitanya Yesus pada waktu itu di Bukit Golgota. Tetapi di tengah penderitaan yang ia hadapi, ia teringat kepada ibunya yang pada waktu itu melihat dan menyaksikan akan dirinya. Dan ini sungguh mengagumkan perkataan Yesus yang ketiga, bagaimana ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Dari perkataan Yesus ini kita melihat bagaimana Yesus adalah pribadi yang sangat peduli dengan ibunya. Ia sadar tidak lama lagi ia akan mengalami kematian, di mana ia harus mati. Dia melakukan apa yang namanya misi Bapaknya. Dia menuntaskan misi Allah untuk penyelamatan seluruh umat manusia, dan dia menebus dosa kita. Namun luar biasa, di tengah penderitaannya dia peduli kepada ibunya. Ini yang harus kita teladani. Sudahkah Anda memiliki apa yang namanya sikap seperti Yesus? Yesus, ia sangat peduli dengan Maria. Ia tidak mau ibunya mengalami penderitaan, dan ia mempercayakan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihnya, supaya ibunya terjaga dan ibunya akan selalu aman bersama sang murid yang dicintainya. Saudara, sudahkah hari ini kita menjadi anak-anak yang baik? Apakah kita memiliki kepedulian dengan orang tua kita? Ingat saudara, orang tua kita telah membesarkan kita. 9 bulan ia mengandung kita, dan selama ia membesarkan kita, ia merawat, mendidik, dia mengasihi kita hingga kita hari ini menjadi seorang yang sukses, berhasil. Sudahkah kita sayang dan peduli dengan mama kita? Hari ini saya berdoa, belajar seperti Yesus. Yesus memiliki apa yang namanya empati terhadap Maria. Saudara, kalau hari ini Anda menjumpai orang tuamu sakit, apakah Anda peduli dengan apa yang sedang diterita oleh orang tuamu? Adakah engkau menjenguk orang tuamu? Adakah engkau memiliki waktu untuk berdoa? Dan adakah engkau punya waktu untuk mengasihi mamamu? Hari ini berapa banyak anak-anak yang tidak peduli orang tuanya menderita. Anak-anak yang tidak peduli ketika orang tuanya sakit di rumah sakit. Ada anak-anak yang terlalu sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk memberi perhatian dan kepedulian kepada orang tuanya. Saya berdoa di hari ini, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang hormat kepada orang tua, dan mari jadilah anak yang mengasihi akan orang tuamu, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Mari kita sayang kepada mama kita. Mari kita peduli akan kesulitan, kesusahan, dan penderitaan ibu kita. Di tengah ibu kita mengalami kesulitan, penderitaan, mari anak yang baik, dia akan datang menghampiri, menghibur, menguatkan, bahkan menolong. Dan anak yang baik selalu ada di sisi ibunya
di saat ibunya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Anak yang baik selalu peduli dengan orang tuanya. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua dan mengasihi orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.